Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravin Krisnamurti dari 21IF01 dengan NIM 21113865. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Pengertian sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan pengatur perangkat keras hardware. Dalam lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk memanajemen, proses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen proses, dan mengenai struk data sebuah perangkat keras. Mengenai detail teknis diantaranya adalah operation system, utility, device driver, dan language translator. Pertama, operation system. Operation system adalah kumpulan program yang menangani tugas teknis. Fungsinya yang pertama, mengelola sumber daya komputer. Kedua, mengkoordinasi memori, memproses, menyimpan, penyimpanan printer, dan monitor. Yang ketiga, memantau kinerja sistem. Yang keempat, penjadwalan tugas. Kelima, memberikan keamanan. Keenam, startup komputer. Fiturnya fitur booting, fitur yang berupa aplikasi software, icon, printer, Windows, dan lain-lain. File dan folder berbagai data dan program serta penyimpanan file terkait. Kategori operation system. Kategori basic dan operation system. Pertama ada embedded operation system. Operation system digunakan untuk smartphone, smartwatch, video game. Kedua, standalone yang digunakan operation system untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Yang ketiga adalah hybrid operation system yang digunakan untuk Windows Server, Linux, Unix, dan OS disimpan di server jaringan yang mengkoordinasi semua komunikasi antar komputer lain. Virtualization kemampuan untuk mendukung beberapa sistem operasi pada suatu mesin fisik atau physical machine. Yang B, perangkat lunak virtualisasi, virtualization software. Dan C, Parallels. Utilities adalah program khusus untuk membuat komputasi lebih mudah. Utility paling penting. Yang pertama adalah troubleshooting atau diagnostic program, mengenali dan memperbaiki masalah. Yang kedua, antivirus program untuk melindungi komputer dari virus. Yang ketiga, backup program untuk membuat salinan untuk dipulihkan jika perlu. Yang keempat, file compression program, mengurangi ukuran file untuk penyimpanan yang lebih efisien. Device driver adalah komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Fungsi yang pertama, jembatan penghubung software dengan hardware. Yang kedua, penerjemah data antara software dan hardware. Ketiga, pengontrol input dan output software terhadap hardware. Contoh A, dalam kalangan gamer menggunakan device driver dalam hal bermain game seperti Slime Driver, Nvidia GeForce Driver, dan Joystick Driver. Dan B, para officer atau pekerja kantoran akan menggunakan device driver yang berhubungan dengan perkantoran seperti printer driver, CD-ROM reader, dan drive projector, dan sebagainya. Yang keempat, language translator. Language translator adalah program yang mengubah statement dari satu bahasa komputer ke bahasa lain tanpa mengubah arti. Yang pertama, compiler. Program komputer yang membuat program bahasa mesin. Program yang digunakan untuk mengkonversi kode yang ditulis dalam natural language processing supaya dapat dipahami oleh komputer. Compiler biasa digunakan untuk mengkonversi kode. Kedua, assembler. Program komputer yang dapat menerima instruksi bahasa mesin yang disusun oleh pemakai komputer dan mengubahnya ke dalam bahasa yang dapat diterima oleh komputer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.